tahun 2021, tepatnya di minggu pertama Januari tahun 2021, dan bantuan yang akan diantar ke masing-masing rumah penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Husain Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang langkah-langkah strategis yang diambil Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini. Baik jadwal distribusi bantuan sosial di awal tahun 2021, tepatnya di minggu pertama Januari tahun 2021, dan bantuan yang akan diantar ke masing-masing rumah penerima. Simak terus video ini, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, alangkah baiknya kalau kita berteman dengan cara yang cukup mudah. Teman-teman semua cukup klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar pertemanan kita lebih akrab, sehingga teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, nyalakan tombol like-nya. Dan apabila informasi ini bermanfaat, silahkan share, baik di media sosial, baik di grup FB, di grup WA, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, pokok bahasan kali ini adalah bantuan yang akan dicairkan di awal minggu pertama Januari 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya Desember ini ada pelantikan Menteri Sosial yang baru. Bapak Presiden Jokowi telah menunjuk Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial yang baru. Dan pada saat setelah pelantikan, Ibu Tri Risma hari ini memberikan beberapa pidato. Salah satunya adalah jadwal distribusi bantuan sosial yang akan dikucurkan pada awal Januari 2020, tepatnya minggu pertama. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa? Karena tujuan dari Menteri Sosial, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar ekonomi masyarakat stabil. Disampaikan di dalam pidatonya bahwasannya mekanisme-mekanisme akan diatur lebih baik. Yang kedua yaitu bantuan sosial tunai yang akan didistribusikan kepada masing-masing penerima dan diantar ke rumahnya. Wow, ini adalah terobosan yang diambil oleh Ibu Menteri yang baru, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Kenapa hal ini diambil? Mengingat lonjakan dari penderita COVID-19 dikarenakan banyak kerumunan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka Ibu Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini mengambil langkah untuk bantuan sosial tunai itu diantar ke rumah masing-masing penerima. Sedikit saya akan ulas bahwasannya bantuan sosial tunai ini sudah berjalan mulai dari tahun 2020. Tepatnya pada bulan April, Mei, dan Juni. Nah, pada waktu itu bantuan sosial tunai itu jumlahnya adalah Rp600.000 per KPM per bulan dan disalurkan oleh PT Pos di masing-masing tempat. Ada di video saya sebelumnya, ada yang ngambil di kantor pos, ada yang di balai desa, jadi dijadwal. Selanjutnya pada bulan Juli sampai Desember bantuan ini diperpanjang, tapi jumlahnya menjadi Rp300.000 per KPM per bulan.
Sama seperti periode sebelumnya, yaitu periode April, Mei, Juni, pengambilannya diletakkan di suatu tempat. Bisa di kantor pos, bisa di balai desa. Sehingga KPM berbondong-bondong untuk memanfaatkan mengambil bantuan ini. Nah, di tahun 2021 ini, terobosan yang diambil oleh Ibu Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial yang baru adalah bahwasannya kantor pos akan mengantar bantuan ini kepada titik terakhir, yaitu ke rumah masing-masing penerima. Mudah-mudahan langkah ini menjadi langkah yang tepat untuk antisipasi merebaknya pandemi COVID-19. Dan kita juga mendoakan agar terobosan yang diambil oleh Ibu Menteri ini berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan bantuan sosial tunai ini sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam suatu kesempatan, ada beberapa media yang menanyakan terkait mekanisme bantuan sosial tunai di tahun 2021. Yuk kita simak wawancara beliau dengan beberapa awak media. Pak Presiden juga nyampaikan bentuknya Bu Risma kalau bisa sudah tidak usah sembako. Apa maksudnya tidak sembako? Ya mungkin cash tidak apa-apa, sambil nanti kita akan treatment dengan pemberdayaan, dengan memberikan. Jadi kan kita melatih, kemudian kita memberikan kolamnya, kemudian kita menyiapkan untuk penggorengannya begitu. Jadi kemudian kita siapkan untuk bagaimana cara memakannya itu. Seperti itu. Jadi yang sudah coba kita lakukan di Surabaya. Karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Karena kalau kantor pos itu dari kantor pos langsung ya ngangkut surat gitu diantar. Itu yang pertama. Tapi ke depan itu memang saya kondisikan. Jadi misalkan kalau nanti seperti Garut itu akan saya pandu, misalkan kita treatment di situ. Kalau perlu warga ya kita bukakan rekening seperti itu. Kalau perlu. Tapi kan tidak bisa. Ada yang tempatnya di puncak gunung, ada yang tempatnya di. Nah itu harus ada treatment khusus gitu. Artinya warga tidak lagi antri. Enggak. Jadi nanti kantor pos kita mungkin lebih bayarnya lebih, tapi kan per orangnya jadi dulunya dia datang, sekarang kan harus diantar. Akan perbaiki agak lebih longgar lagi untuk perbaikan data yang mungkin kita akan lakukan. Jadi mungkin kita juga akan lakukan transparan selama 3 hari, kita kembalikan ke daerah, kemudian diupload, semua warga bisa melihat, sehingga ada inputan masing-masing ke kami begitu. Kalau Bu ini tidak betul orangnya begini, itu bisa langsung kita terima saat 3 hari. Besok mungkin ya saat 3 hari minggu depan, saat 3 hari minggu depan. Jadi Senin itu saya akan rapatkan. Saya berharap Selasa, Rebo, karena Kamis libur lagi kalau nggak salah. Kamis itu Rebo, Selasa, Rebo, Kamis itu sudah sudah bisa kita serahkan Selasa pagi sudah kita bisa kirim ke daerah, kemudian kita upload, kemudian setelah itu mungkin ada inputan dari daerah, bahkan mungkin masyarakat baru setelah itu yang bulan Januari. Tapi kalau yang bulan Februari kita masih punya waktu untuk perbaikan itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa komunikasi dengan perguruan tinggi. Mungkin yang agak lebih komprehensif, integrated itu mungkin ya Februari. Tapi yang untuk Februari. Tapi kalau yang untuk Januari ini nggak ada waktu, saya hanya bisa memberikan data itu ke daerah dan transparan. Masyarakat bisa memberikan inputan setelah 3 hari, karena Januari minggu pertama kita harus sudah transfer gitu. Ini harus mengondisikan juga dengan pengiriman uang itu. Gitu. Demikian wawancara yang dilakukan oleh beberapa awak media kepada Ibu Menteri Sosial yang baru, yaitu Ibu Tri Risma Harini.
Nah, mudah-mudahan di Januari 2021 ini harapan beliau untuk distribusi bantuan sosial tunai di awal Januari dan diantar ke rumah masing-masing penerima berjalan dengan lancar dan adalah langkah yang tepat. Dan untuk selanjutnya di bulan Februari mungkin akan lebih baik dari data penerima dan penyalurannya. Demikian informasi ini kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak bosan-bosan mengajak kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dan berteman dengan saya di channel ini dengan cara yang cukup mudah dan gratis. Teman-teman semua tinggal klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar pertemanan kita lebih akrab. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya. Dan apabila informasi ini bermanfaat, silakan share baik di media sosial, grup WA, grup Facebook agar teman-teman semua juga mendapatkan informasi terbaru dari saya. Untuk pesan terakhir, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama saling menguatkan, saling membantu untuk memutus rantai COVID-19. Cukup mudah caranya, yaitu cukup dengan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Terima kasih banyak.